Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sentosa untuk kita semua. Kita di sini berjumpa lagi dengan saya Nova, dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang uji lanjut BNT atau LSD. LSD atau BNT merupakan salah satu uji lanjut yang lazim dilakukan di dalam perancangan percobaan. Untuk tutorial uji lanjut LSD atau BNT pada video kali ini masih menggunakan data yang saya gunakan pada video pertama, yaitu One Way ANOVA atau merupakan rancangan acak lengkap. Jadi dia tidak ada perbedaan satu arah menggunakan kelompok atau blok. Nah, pada data yang pertama itu ya, jadi sudah ada formulanya di dalam Excel, bisa di-download pada menu deskripsi. Nah, di sana ada dua faktor perlakuan yang berbeda, yaitu A dan B. Ya, di sini saya menggunakan rancangan percobaan dengan faktor pertama yaitu A, yaitu di sini ada sebanyak 3 taraf, dan faktor yang kedua B ada 4 taraf dengan ulangan 10. Untuk mengikuti tutorial video tentang uji LSD atau BNT pada video kali ini, mohon sebelumnya telah Anda saksikan pada video pertama, yaitu tentang One Way ANOVA, ya, untuk mencari ANOVA dari single faktor, ya, untuk perlakuan saja, ya, jadi satu perlakuan saja seperti apa. Kemudian video kedua yaitu tentang interaksi dari dua faktor tersebut, ya. Nah, itu harus Anda ikuti terlebih dahulu. Bila langsung Anda mengikuti hanya pada satu video terakhir, akan terdapat kebingungan bila Anda hanya mengikuti pada video ini saja. Itu. Ya, kita mulai saja ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah data, ya, master data, ya. Pada video pertama sudah saya jelaskan, kuning berarti bisa dirubah dan hijau berarti tidak usah dirubah, secara otomatis akan berubah sesuai dengan master data. Dan yang kedua yang harus diingat adalah untuk ANOVA dari data analisis, ya. Jadi di Excel itu ada menu data analisis, ya, yang bisa kita lihat pada menu data pojok kanan atas ada namanya data analisis. Nah, itu sudah harus dicari terlebih dahulu, ya. Secara otomatis bisa dilakukan sesuai dengan arahan pada video pertama dan video kedua. Nah, ada dua ANOVA yang saya cari pada video sebelumnya, yaitu ANOVA untuk seluruh kombinasi perlakuan. Ya, di sini. Nah, ini hasilnya ada di sini. Termasuk kriterianya berbeda nyata atau NS atau non signifikan, itu sudah ada secara otomatis pada formula. Kemudian yang kedua adalah ANOVA yang bisa mencari tentang interaksinya. Itu juga secara otomatis akan ada kriterianya, tidak berbeda nyata atau NS, atau dia memiliki beda nyata. Silakan, ya, jadi kembali lagi saya tegaskan, silakan Anda melihat video pertama dan kedua, dan ada linknya di menu kolom deskripsi. Ya. Saya jelaskan lagi di sini. LSD, ya, LSD ini cukup sederhana. Jadi nanti kita hanya akan membandingkan dengan BNT 5% yang sudah ada di formula. Ya, dengan rumus BNT-nya adalah sebagai berikut, yaitu BNT alfa sama dengan T alfa dengan DFE, ya, di inverse begitu.
kemudian dikali dengan akar 2 kali MS error dibagi dengan replikasi atau ulangan. Nah, di sini sudah saya sediakan formula secara otomatis akan berganti sesuai dengan urutan ya, sesuai dengan urutan yang ada pada data master. Jadi tidak usah diisi. Ini yang hijau-hijau ini tidak usah diisi ya. Jadi ini juga secara otomatis akan berganti sesuai dengan data master. Sama persis. Jadi yang di hijau ini tidak usah diganti. Yang diganti nanti adalah yang di bagian sheet ini ke bawah ya. Ini harus diganti. Dari mana kita harus menggantinya? Nah, kita copy dari sini. Ya, kita copy dari yang di bagian hijau ini. Nah, ini adalah berisi tentang nama perlakuannya dan rata-rata yang ada sesuai dengan data master. Nah, pemirsa sekalian, jadi kalau kita copy dari kolom ini, kita ubah ke sini ya. Dan jangan lupa untuk pastenya itu selalu menggunakan paste value atau paste angka, karena kita mengcopy dari sesuatu sheet yang dia memiliki formula atau rumus. Kalau kita paste dengan paste yang lainnya, khawatirnya akan terjadi kerusakan data. Oke, kita copy di sini. Nah, ini sudah ada perlakuan yang sesuai dengan data master. Data masternya dari sini ya, sana secara otomatis akan ada di sini. Ini ya. Kemudian urutan yang selanjutnya adalah bila kita ingin tahu tentang uji lanjut dari perlakuan dan ratanya ini, nah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mensort atau mengurutkan data ya, di sort gini dengan custom sort. Dan jangan lupa my data has header harus dihilangkan centangnya. Untuk apa? Agar dia tidak ada yang namanya data label di atasnya. Jadi kalau tempat tadi yang sudah diblok itu kalau ada centang di my data header akan menjadi header ya. Jadi dia tidak akan menjadi komponen data, tapi menjadi header saja atau menjadi labelnya. Jangan ya, jadi tidak usah dicentang. Kemudian sortnya itu harus selalu pada bagian yang ada angkanya. Ini saya perlihatkan dulu ya. Sort by-nya itu yang berdasarkan ada angkanya atau ratanya. Di sini adalah AC ya. Pada bagian kolom AC ini itu adalah bagian yang ada angkanya. Oke, kita pilih. Kemudian kita harus mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita klik OK. Nah, bila kita sudah bisa mengurutkan dari data yang memiliki rata paling besar sampai yang paling kecil, otomatis ya, ini adalah bagian dari pewarnaan area data ya. Itu akan otomatis tidak akan ada angka minus. Semuanya akan positif. Tapi bila masih ada angka minus atau nomor minus atau data minus, berarti masih belum benar Anda mengurutkannya. Nah, warna-warna ini ya, warna-warna yang saya pakai ini ya, warna orange ini adalah memperlihatkan tentang areanya. Ya, areanya. Nah, areanya itu dilihat dari persamaan pada area yang paling bawah. Gitu. Nah, ini bisa diubah-ubah ya. Contoh ya. Seumpama ini tidak saya berikan
karena ini sudah ada ya sebelumnya ya. Kita hilangkan dulu warnanya. Kita hilangkan dulu warnanya. Nah, kemudian kita akan menganalisis ya, huruf-hurufnya kita hilangkan dulu. Ya, kita akan menganalisis LSD-nya ya. Oke. Kita hilangkan dulu. Nah, kita di sini caranya menganalisis LSD-nya atau BNT 5%-nya itu hanya membandingkan yang rasio. Ini rasio ya. Kolom rasio ini ya, yang seperti piramida ini, itu kita bandingkan dengan nilai BNT-nya saja di bagian ini sesuai rumus yang ada. Nah, oke, kita bandingkan. Nah, syarat untuk pembandingnya adalah ya, area warna itu akan kita berikan sampai yang penting dia masih lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai BNT ya. Itu kita masih berikan warna. Tapi bila pada rasio-rasio ini lebih besar daripada BNT, kita tidak perlu memberikan warna. Ayo kita coba ya. Ya. Yang pertama ini kita coba 0 dibandingkan dengan 0,2, berarti dia masih jauh lebih kecil. Kemudian 0,8 dengan 0,2, 0,1 dengan 0,2 dia juga jauh lebih kecil. 0,187 ya. Kemudian 0,5 dengan 0,2, tidak. 0,5 lebih besar daripada 0,2. Berarti tidak usah kita berikan warna ya. Yang kita berikan warna yang hanya yang lebih kecil saja. Oke, sudah cukup sampai di sini karena 0,5 lebih besar daripada 0,2, kita berhenti. Kemudian lagi 0 dengan 0,2, dia lebih kecil. Kemudian 0,3, oh ternyata dia lebih besar daripada 0,2. Berhenti saja. Oke. Selanjutnya 0 dengan 0,2, dia lebih kecil, kita kasih warna. Kemudian selanjutnya 0,051, dia lebih kecil, kita berikan warna. 0,17, dia lebih kecil, kita berikan warna. Coba ini sampai berapa? 0,20 ya. 0,204, coba kita blok saja. Karena sepertinya masih lama. Oh, sampai sini saja. Sampai 0,197 ya. 0,206 lebih besar daripada 0,204. Kita berhenti saja sampai di sini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya 0 ya. Ini masih lebih kecil, masih lebih kecil, masih lebih kecil. Sampai di sini saja ya. Kita kasih warna. Nah, 0,205 ini tidak kita beri warna karena lebih besar daripada 0,204. Selanjutnya, kita beri warna lagi. Wah, ini kecil ya. Sampai ini ya, sampai ini saja kita beri warna. Lagi ya, kita lihat ya 0,0, 0,0, 0,096. Kita beri warna. Oke, karena masih lebih kecil 0,4. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita beri warna. Ya, ini agak kecil sampai sini. Kasih warna ya. Oke, lanjut. Ya, 0,2. Ya, 0,3 lebih besar. Ya, sampai situ saja. Lanjut. Ya, 0,06 ya, 0,3
lebih besar. Kita kasih warna, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kita kasih warna. Dan yang terakhir, ya, kita kasih warna, ya, 0,3 lebih besar daripada 0,2. Yang terakhir adalah 0. Tentu saja 0 lebih kecil daripada 0,2. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi kriterianya yang sama adalah yang bagian akhir adalah satu area. Nah, karena ini sampai sini ya, sel yang paling akhir ya adalah ini. Nah, ini berarti kita kasih notasi A. Kasih notasi A, kemudian yang kedua adalah sel yang paling akhir ini dia tidak ada yang lainnya yang sama ya. Karena yang paling akhir yang selanjutnya adalah di sini. Jadi tidak sama dengan ini, berarti kita kasih di sini saja ya. P ya, kasih P. Ya, kasih P, kemudian kasih P. Kemudian yang sel yang terakhir ya, ini apakah ada yang sama? Oh, tidak ada yang sama. Kita kasih di sini adalah C. Kasih C ini, kemudian untuk yang selanjutnya ya kita bold dulu ya. Yang selanjutnya itu sel yang sama ini. Oh, berarti kita kasih karena udah ada A, B, C, kita kasih area ini namanya D. Notasi D. Tebalkan. Kemudian yang terakhir tentu saja namanya adalah E. Ya. Tebalkan ya. Kita cek lagi. Ya, area sama. Area sel terakhir yang sama. Dengan posisi yang sama A. Kemudian untuk B. Sel terakhir sama. Cuma satu ini. B berarti sampai ini ya. Kemudian C sampai yang ini. Dan kemudian ada D sampai yang ini. Oke, udah jelas ya. Nah, kita ubah notasinya. Ya, notasi ini bisa diubah-ubah di sini ya. Ya, atau sebelah sini ya. Sebelah sini nggak masalah gitu. Nah, area pada perlakuan pertama ini dia areanya ini adalah area A. Ya, area A. Ya, ini adalah area A ya. Karena yang kita lihat adalah sel terakhir ya. Sel terakhir yang sama posisinya. Nah, ini adalah berarti dari atas sampai bawah ini yang sama, berarti adalah A. Kita tulis dengan nama A notasinya. Sini saja, di sini. Plus A. Ini pasti notasi awal. Bentar ini tak. Kasih notasi A, ya. Kasih A, kemudian area yang perlakuan kedua ini juga masih area A. Kita kasih di sini nama A. Ya, kemudian enter lagi. Perlakuan ketiga. Nah, ini sudah keluar dari area A. Sudah masuk ke area B ya. Kita tulis di sini B. Ya. Terus. Nah, kemudian kita ke
perlakuan selanjutnya. Nah, ini area B, tapi sayangnya masuk ke area C, ya. Berarti area B dan area C jadi satu, ya. Ada area B, ada area C. Kita tulis notasinya BC. Enter lagi. Yang selanjutnya ya. Ada area B dan C, ya. Tapi sudah mulai masuk pada area D, ya. Karena yang ini ya, punyul ini ternyata sel terakhir itu sama dengan area D. Ini, berarti kita kasih area B, C, dan masuk wilayah D. B, C, D. Oke, Ctrl A, kita bold ya. Selanjutnya adalah area B ya, masih keikut C, juga ikut D. Kita kasih lagi area BCD. Bold. Nah, selanjutnya adalah area B, masih ada area C, dan selanjutnya masih juga terikut area D. BCD lagi. Kita kasih di sini BCD. Enter lagi, ya, masih juga areanya adalah area BCD lagi. Area BCD. Ya, area BCD kita enter lagi. Nah, ini ada area yang selanjutnya adalah area C dan D. Area C dan D. Kita bold. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tidak ada area C ya, sudah keluar dari area C. Bentar. Ya, ini sudah keluar dari area C, hanya masuk pada area D ya. Ya, ini ya sel yang terakhir yang sama posisi terakhirnya itu hanya di D. Berarti kita kasih area ini adalah area D saja. Selanjutnya adalah areanya hanya area D ya. Ya, jadi sel terakhir posisi sama adalah pada area D. Ya, dan terakhir ini sudah keluar dari area D dan ini merupakan adalah area E. Ya, gitu. Ini kalau perlakuannya cukup banyak ya. Kalau kombinasi perlakuan itu biasanya perlakuannya jadi banyak ya. Jadi ada 12 perlakuan ya, memang agak sedikit membingungkan begitu, tapi jangan bingung ya. Tetap saja Anda berhati-hati ya, karena memang seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Anda copy perlakuan dan ratanya, kita copy, kita taruh di sebelahnya begini, dan jangan lupa kopinya pakai copy value biar tidak ada yang rusak. Itu. Dan yang selanjutnya adalah Anda copy yang di depannya. Anda paste begini. Jangan lupa pakai 1, 2, 3. Persis sama, tidak ada perbedaan ya. Persis sama, tidak ada perbedaan. Anda copy lagi. Ya, bisa saja Anda copy. Tapi saya lebih suka copy lagi, jadi tahu urutannya. Kita paste di sini saja. Kemudian kita buat urutan yang urut saja dengan menggunakan sortasi custom ya, custom sortasi.
yaitu, nah kalau ini kebalikan yang sebelumnya ya, kalau kita mau membuat urut, biasanya di sini saya mengurutkan perlakuannya sesuai dengan perlakuan master. Nah, kita mengurutkan sesuai dengan perlakuannya saja, yaitu pada kolom AV. Kita klik, kemudian E to Z ya, karena untuk mengurutkan perlakuannya saja. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah urut seperti ini. Nah ini untuk yang kombinasi perlakuan. Nah, bagaimana dengan persatu ininya apa? Persatu faktornya, yaitu juga lebih mudah lagi karena persatu faktornya itu tidak terlalu banyak atau panjang. Ini juga secara otomatis akan berubah juga. Nah, coba kita lihat dari faktornya ya. Di sini secara otomatis dia akan masuk ya. Ini ya masuk begitu ya, yang sudah ada formulanya ini jangan dirubah-rubah ya. Anda cukup yang di bagian perlakuan rata-rata ini saja. Anda copy dari perlakuan rata-rata yang secara otomatis akan berubah di warna hijau. Anda pindah kemari dan jangan lupa pastanya pakai value 123. Nah, kemudian setelah Anda copy menjadi 123, jangan lupa custom sort atau diurutkan berdasarkan rata-ratanya atau angkanya. Di situ rata-rata adalah di kolom AC. Kita pilih AC dan jangan lupa largest to smallest ya. Dari besar ke kecil untuk membuat tidak ada angka minus. Nah, setelah itu ya, pewarnaan kita hapus warnanya dulu ya, no fill ya. Oke, kita hapus warnanya dulu. Kita hapus hurufnya dulu ya. Hurufnya itu bisa sesuai dengan data ya. Jadi jangan khawatir ada hurufnya dihapus dulu nggak apa-apa. Nah, kita bandingkan rasio rata ya dengan BNT 5%-nya. Ingat ketika kita warnai ketika dia lebih kecil daripada BNT 5%-nya. 0 lebih kecil, 0,06 lebih kecil, 0,27 lebih besar. Jadi yang kita warnai hanya sampai 0,06. Selanjutnya hanya sampai 0 ya, 0,21 lebih besar. Kita warnai. Ya, selanjutnya 0 dan 0,17, 0 saja yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah 0. Oke. Ini ya. Ingat sel yang paling akhir posisinya yang sama berapa? Oh, ini ada sampai sini. Jadi kita kasih area di sini, kita kasih A. Kita bold. Kemudian enter. Yang kedua, cuma sampai sini saja, tidak ada yang lainnya. Kita taruh di sebelah sini. Kita kasih notasi B. Kemudian yang selanjutnya adalah dia sudah berbeda, kita kasih C. Oke. Ya, kita kasih C. Nah, selanjutnya adalah penamaan. Ya, jadi di sini kita kasih. Oke, yang pertama ini B3. B3 dia hanya ada pada area A, kita kasih nama A. Oke, sudah. Kita kasih A. Nah, sudah sama. Itu bisa kita ganti. Kemudian area kedua, kita lihat A lagi ya. A lagi. Kemudian
Yang ketiga ini, B ya. B kita kasih full ya. Enggak, ini enggak B dulu. B ya. Kemudian yang terakhir area C. Jadi dia juga kita kasih full C. Jadi AA, B dan C. Oke, kita copy. Kita copy, kemudian kita paste di sebelah sini. Ya, seperti ini. Terus kita ambil, copy, taruh sini. 2, 3. Kemudian kalau mau diurutkan, saja label pelakuan urut. Nah, kita tinggal copy. Jangan lupa pastenya adalah 1, 2, 3. Dan kita sort dengan custom sort, yaitu berdasarkan perlakuan. Perlakuan ada di kolom AM. Kita pilih perlakuan AM, A to Z. Sudah. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang satunya cuma 3, lebih cepat lagi. Ya. Lebih cepat lagi. Jangan lupa kita copy dari data yang sudah otomatis berubah. Kita taruh di area kuning. Ya. Kita paste 1, 2, 3 begitu. Kemudian jangan lupa kita sort. Ya, di sort, custom sort. Kita pilih berdasarkan reratanya. Oke. Kita geser rata berada di kolom AC. Oke, jangan lupa largest to smallest. Oke. Nah, tidak ada angka minus pada rasionya. Tinggal kita bandingkan dengan nilai BNT 5%-nya ya. BNT 5%-nya ada di sini. Nih, oke, kita bandingkan. 0 dengan 0,1 lebih besar. 0 dengan 0,108 lebih kecil. 0,19 dengan 0,108 lebih besar. Areanya cukup sampai di sini. Kita kasih notasinya adalah A. Selanjutnya, ya, 0,0, kemudian 0,02 lebih kecil kita kasih warna. Oke, selanjutnya 0 dengan 0,1 lebih kecil, ya, kita kasih notasi P. Berarti apa? Ya berarti gampang ya. Jadi yang area ini cuma A, ya kita kasih A. Kemudian yang ini cuma B ya. Ingat berdasarkan sel terakhirnya, posisi sel terakhirnya ya. Yang atas tidak usah dihiraukan. Yang penting posisi sel terbawah ya. Nah, samanya B ya, kita kasih B ya. Dari sini pun ya B, yang sini pun B. Oke, kita kasih nama B. B. Oke, seperti itu. Nah, kita copy. Ya, untuk tidak terjadi kesalahan, kita copy di sini. Kita paste. Ya, kemudian jangan lupa kita copy notasinya. Kita taruh belakang, tidak ada kesalahan sama sekali. Oke, seperti ini. Ya, persis sama. Ya, A0 itu A. Ya, rata-ratanya seperti itu. Kalau mau buat kita urut, ya, kita buat di sini perlakuan urut. Ya, silakan Anda buat perlakuan urut. Copy saja. Copy.
pastanya kalau bisa 1, 2, 3. Oke, kita urutkan menggunakan custom sort berdasarkan perlakuannya, bukan rata-ratanya. Perlakuannya adalah AL ya. Kita klik AL A to Z. Oke. Sudah urut persis dengan master data. Oke, seperti itu dulu ya tutorial saya pada video kali ini ya. Bila ada kasus lain ya, Anda malas untuk membuat formula sendiri, silakan Anda berikan link file Excel-nya. Saya akan lihat dan insya Allah ya, saya akan membuat video tutorialnya. Ya, seperti itu dulu dari saya. Terima kasih. Salam sentosa, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.